Dengan menonton video ini, sebenarnya kalian udah satu langkah lebih dekat dengan beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart. Di sini aku mau sharing pengalaman aku ke kalian gimana aku bisa lulus beasiswa LPDP One Shot Only di batch 1 di tahun 2023. Dan perlu disclaimer dulu di awal kalau di sini aku niatnya bukan untuk show off, hadza min fadli Rabbi, dan cara atau pengalaman tiap orang itu pastinya berbeda-beda, dan ini adalah pengalaman yang atau cara yang berhasil di aku, dan semoga video ini bisa ngebantu teman-teman untuk bisa lulus beasiswa LPDP, untuk bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dengan beasiswa LPDP. Nah, first of all, kalian have to know all about LPDP. Nah, jadi langkah pertama adalah pahami dengan baik all about LPDP scholarship serta syarat dan ketentuan dari beasiswa LPDP. Nah, jadi LPDP atau kepanjangan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, yaitu sebuah lembaga yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa Indonesia lulusan S1 atau S2 untuk melanjutkan studi S2 ataupun S3, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kalian bisa lihat lebih jelasnya juga di website LPDP ataupun juga akun sosial medianya LPDP. Nah, untuk cakupan beasiswa yang diberikan LPDP itu lumayan banyak banget. Nggak hanya mencakup biaya UKT aja, tapi juga mencakup ini. Jadi emang benar-benar pemerintah itu full support anak-anak bangsa untuk lanjutin pendidikan di jenjang S2 maupun S3, baik itu di dalam maupun luar negeri. Nah, di tahun 2019, pengalaman aku itu saat aku lulus S1, aku putusin untuk terjun langsung ke dunia pendidikan, untuk langsung bekerja sebagai guru, hingga akhirnya aku memiliki pengalaman mengajar selama 3 tahun, dan melalui perjalanan itu, aku ngerasa banyak banget pembelajaran dan pengembangan diri yang aku dapetin, alhamdulillah. Dan di sisi lain aku juga ngerasa kalau ada banyak hal dan ilmu yang harus aku upgrade lagi dan agar aku bisa berkontribusi lebih banyak di bidang pendidikan. Hingga akhirnya dengan keyakinan dan semangat baru nih, aku putusin untuk melanjutin pendidikan tingkat S2 di tahun 2022 itu aku mulai coba-coba lihat website beasiswa LPDP dan coba-coba tanya-tanya ke teman dan mulai persiapan di tahun itu. Dan keinginan ini tentunya didorong oleh beberapa teman-teman, kakak, abang, senior yang juga ngedukung aku banget untuk bisa lanjut S2. Dan di sini aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ke dosen-dosen aku, ke teman-teman dan juga senior yang udah support aku dan buat semangat aku membara untuk apply beasiswa LPDP. Dan sebenarnya salah satu faktornya adalah saat aku ngedenger kabar bahwa salah satu senior aku lulus beasiswa LPDP ke University Manchester. Dan saat itu aku mulai tanya-tanya ke dia dan hingga akhirnya sekarang aku bisa jadi awardee sama seperti dia. Nah, untuk beasiswa LPDP ini biasanya membuka 2 batch pendaftaran setiap tahunnya. Batch pertama itu di awal tahun dan batch kedua di pertengahan tahun. Nah, untuk LPDP sendiri ini ada 3 tahapan seleksinya. Yang pertama ada tahap seleksi administrasi, terus kemudian seleksi bakat skolastik, dan yang ketiga ada seleksi substansi. Dan jenis beasiswanya juga ada beberapa jenis seperti beasiswa reguler, beasiswa afirmasi, dan juga targeted. Untuk mengenai lebih jelasnya lagi nanti aku jelasin di video lain ya. Dan untuk pendaftarannya ini ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur LOE atau Letter of Acceptance, jalur udah keterima di kampus, atau jalur non-LOE atau jalur belum keterima di kampus tujuan. Nah, jadi kalau jalur LOE itu kalian daftar kampusnya dulu, baru daftar LPDP-nya. Kalau jalur non-LOE, kalian daftar LPDP dulu, baru daftar ke kampusnya. Nah, kalau aku sendiri, aku daftarnya jalur non-LOE. Nah, jadi di tahun 2022 itu, aku udah mulai sering lihat-lihat nih website LPDP, kemudian baca buku panduannya, lihat apa aja sih syarat dan ketentuannya. Kemudian kalau ada hal yang kurang aku pahami, aku tanya-tanya ke teman-teman awardee kenalan aku. Terus aku juga ikut gabung di grup-grup Telegram yang isinya banyak banget para pejuang LPDP, baik itu yang udah jadi awardee ataupun yang masih berjuang.
Nah, jadi teman-teman jangan kebalik ya, jangan kalian belum baca buku panduannya, belum buka websitenya, tapi kalian udah bombardir banyak pertanyaan ke beberapa awardee. Jadi urutannya jangan sampai salah gitu. Nah, langkah kedua yang paling penting yang harus kalian persiapkan adalah berkas untuk seleksi administrasi. Untuk berkas yang diperlukan ini sebenarnya lumayan banyak ya teman-teman. Namun yang paling penting yang harus kalian persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka adalah sertifikat bahasa Inggris yaitu TOEFL untuk dalam negeri dan IELTS untuk luar negeri. Skor tes TOEFL ini jadi salah satu syarat utama ya teman-teman. Jadi mau jurusan apapun kalian harus ada sertifikat TOEFL-nya. Dan kalau aku sendiri itu di tahun 2022 ya aku ambil tesnya. Jadi sebulan sebelum aku ambil tesnya itu nyambi di waktu sela-sela ngajar. Aku itu belajar TOEFL dari buku Longman. Terus juga aku itu belajar dari nonton beberapa video tutorial di YouTube. Video belajar TOEFL di YouTube. Dan untuk biaya tes TOEFL-nya sendiri ini kemarin aku sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Di range sekitar segituan. Dan kalian bisa juga ikut TOEFL preparation class selama 1-3 bulan. Kalau kalian ngerasa belajar sendiri itu agak sulit, kurang efektif, atau kurang tertantang. Pokoknya kalian itu harus sering-sering praktis, kerjain soalnya, dan buat target minimal skor berapa yang mau kalian dapetin. Tapi perlu diingat ya teman-teman bahwa skor TOEFL itu bukan untuk jadi penunjang untuk kalian lulus seleksi administrasi. Tapi yang paling penting, kalian itu bisa lulus syarat minimal skor TOEFL-nya. Terus kalau udah tes dan dapetin sertifikat TOEFL-nya, mulai deh kerjain esai kontribusi sekitar 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi sebelum nulis esai itu, aku belajar cara nulis esai yang baik itu gimana, entah itu dari artikel di internet, kemudian lihat-lihat video dari YouTube, tanya-tanya ke awardee sebelumnya, dan baca beberapa contoh esai sebagai referensi. Aku jujur itu lumayan struggle ya di penulisan esainya, karena emang di tahun 2022 itu aku mulai nulis esai yang tujuan untuk kampus luar negeri, tapi kemudian karena satu dan lain hal, akhirnya aku mutusin untuk lanjutin S2 di dalam negeri aja. Dan akhirnya aku memilih 3 top kampus pendidikan dalam negeri. Dan remember ya teman-teman, essay is everything. Jadi do your best gimana kalian nge-breakdown essay kalian. Kalian bisa pelajari metode essay apapun sesuai style kalian. Kalian bisa nulis essay pakai pola star. Kemudian gunakan hook yang keren untuk memikat orang-orang agar tertarik dengan essay kalian. Terus juga highlight diri kalian semenarik mungkin. Terus juga utarakan kenapa kalian memilih kampus tujuan tersebut. Terus juga jelasin kontribusi kalian, baik itu untuk jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dan dari esai ini juga teman-teman, nantinya akan jadi bahan pertanyaan pewawancara di seleksi substansi. Nah itu sih persiapan urgent di tahap administrasi yang aku lakuin sebelumnya. Dan langkah ketiga setelah nantinya kalian lulus administrasi, yeay. Lanjut ke tes bakat skolastik, aku itu belajar tes TPA, yang terdiri dari logika, numerik, verbal gitu. Jadi aku kemarin minjem buku TPA-nya temen aku. Terus aku juga download beberapa buku TPA dan soal-soal. Jadi memang harus sering praktis ngerjain soal-soal juga. Dan karena kebetulan saat itu aku sedang bekerja, sedang mengajar, jadi aku juga tanya ke beberapa teman guru mengenai soal-soal numerik yang aku kurang paham. Terus juga aku belajar beberapa video tutorial cara menjawab soal TPA dengan cepat dan tepat. Setelah lulus tes tahapan TBS, aku mulai persiapan untuk wawancara. Persiapannya itu aku mulai dari baca-baca lagi esai aku, terus juga baca-baca isian form di seleksi administrasi sebelumnya. Terus aku juga beberapa kali mock-up tes bareng teman-teman aku, bahkan bareng sesama pejuang LPDP juga. Terus nonton video mock-up para pejuang LPDP di YouTube. Terus juga di hari H interview nih teman-teman usahain malamnya kalian jangan begadang, persiapkan fisik dan mental biar nggak gugup saat wawancara. Walaupun jujur saat itu aku lumayan nervous di tahap ini dan di malam sebelum wawancara nih salahnya, saking aku gugupnya aku malah begadang persiapan latihan untuk interview besok harinya. Tapi yang ada di hari H aku malah nggak fokus dan kurang fresh di waktu wawancara. Jadi hal ini harus dihindari ya teman-teman. Nah setelah teman-teman tadi udah study hard, work hard, dan yang terakhir tips yang paling penting adalah pray
harder. Dan ini ada beberapa amalan yang aku lakuin yang menurut aku menjadi faktor terpenting yang membantu aku untuk bisa sampai di tahap ini. Dan perlu disclaimer juga bahwa di sini aku share sebagai orang awam, unzur makola walatan zurman kola, bukan ingin show off ibadah atau merasa yang paling baik, tapi semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan share ibadah ini bisa bernilai pahala jariah untuk aku nantinya. Nah, jadi amalan yang pertama adalah minta doa dan restu ke orang tua. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa salah satu dari 3 doa orang mustajab yang gak diragukan lagi adalah doa orang tua kepada anaknya. Dan yang kedua adalah tahajud, sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, doa di saat tahajud bagaikan anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Nah, tajamnya anak panah di malam hari yang dimaksud di sini adalah 2 tangan yang menengadah pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam gak akan pernah kembali dengan sesuatu yang kosong atau sesuatu yang hampa. Dan amalan selanjutnya adalah sholat qobliyah subuh, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian diikuti dengan sholawat 100 kali, kemudian juga baca al-waqiah setelah sholat subuh, dan juga sedekah subuh. Kemudian sholat duha sebanyak 2-4 rakaat, kalau bisa sih 8 rakaat. Kemudian di waktu maghrib, itu diikuti dengan sholawat 100 kali setelah zikir, kemudian baca al-waqiah setelah sholat, dan sebelum tidur ditutup dengan sholat sunnah hajat dan sholat sunnah witir. Nah, inilah kira-kira garis besar pengalaman aku bisa lulus beasiswa LPDP. Harapannya untuk teman-teman pejuang beasiswa yang lagi nonton video ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan di tiap tahapan seleksinya dan bisa lulus menjadi awardee LPDP. Semangat terus ya teman-teman, aku tunggu kabar baiknya dari kalian. Kabar baik kalian bisa lanjut S2 ataupun S3 dengan beasiswa LPDP. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke teman-teman para pejuang lainnya, dan juga subscribe untuk dapat info lainnya dari channel ini. Yang mau berteman sama aku bisa follow IG aku juga ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.